Adegan kembali ke masa kini, di mana saat itu Jongwoo mengecek semua email dalam situs SMA Namil dan menemukan email dari Ayong. Ia pun teringat kembali akan kenangannya 10 tahun lalu ketika ia bertanding tinju dengan Yokho. Jongwoo berhasil meninju Yokho, akan tetapi Yokho lebih unggul karena ia meninju Jongwoo tepat di pipinya, sehingga Jongwoo pun dikalahkan olehnya. Melihat hal itu, Ayong segera mendekati Jongwoo untuk melihat keadaannya. Beberapa hari kemudian, Jongwoo datang ke sekolah walau luka lebam di wajahnya masih ada. Di kelasnya, ia mendapat hadiah telur rebus yang masih hangat dari Ayong yang membuatnya terlihat senang. Di sisi lain, Ayong memberitahu Yokho bahwa hari Minggu ini ia akan pergi ke Seoul bertepatan dengan kontes menyanyi yang akan diikuti oleh Jongwoo. Ayong meminta Yokho untuk merahasiakannya dari Jongwoo dan memintanya untuk menggantikannya mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Jongwoo. Karena sebelumnya Ayong meminta Jongwoo agar menyanyikan sebuah lagu yang akan menghiburnya. Akan tetapi rupanya Yokho juga tidak bisa melihat kontes itu karena ia akan melakukan ujian lisensi tinjunya pada hari tersebut. Yokho lalu menyuruh Ayong agar cepat-cepat menyelesaikan urusan di Seoul supaya Ayong tetap bisa menyaksikan Jongwoo bernyanyi. Setelah bertemu Ayong, Yokho menemui Jongwoo untuk berbicara dengannya. Rupanya Yokho merasa senang jika Jongwoo menjadi pacar Ayong karena berpikir Jongwoo pria yang baik dan akan bisa melindungi Ayong. Suatu hari Ayong datang ke rumah Jongwoo ketika Jongwoo masih tertidur. Jongwoo yang melihat Ayong datang ke rumahnya segera merapihkan rambutnya yang berantakan, akan tetapi harapannya yang akan berkencan berdua dengan Ayong di rumahnya harus sirna karena ternyata Dokwon juga datang ke sana. Saking kecewanya, Jongwoo bahkan membayangkan dirinya meninju Dokwon. Setelah beberapa saat, mereka pun berkumpul di kamar Jongwoo. Ayong membawa gitar milik kakaknya dan mereka pun berbincang bersama sembari membahas tentang masa depan. Singkat cerita, kontes menyanyi nasional pun digelar. Sementara Jongwoo berada di kontes itu menunggu giliran tampil, Yokho terlihat sedang bersiap untuk bertanding di arena tinju. Yokho berusaha keras untuk menang dalam pertandingannya karena ingin pergi menyaksikan penampilan Jongwoo dan teman-temannya. Di sisi lain, ketika hendak tampil, Jongwoo terus saja mencari keberadaan Ayong yang belum juga datang ke sana karena ia tidak tahu kalau Ayong sedang berada di Seoul. Singkat cerita, setelah Yokho berhasil mengalahkan lawannya, ia bergegas pergi ke kontes menyanyi agar bisa mendengarkan lagu yang dibawakan oleh Jongwoo. Hal itu ia lakukan untuk memenuhi permintaan Ayong. Yokho berlari sekuat tenaga agar bisa cepat sampai di tempat kontes. Sayangnya, sesampainya di tempat kontes, Jongwoo dan teman-temannya telah selesai menyanyi. Jongwoo tersenyum senang ketika melihat Yokho melambaikan tangan kepadanya. Rupanya tak hanya Yokho, Ayong juga terlihat berada di sana sehingga membuat Jongwoo merasa sangat bahagia. Setelah beberapa saat, panitia lalu mengumumkan kalau pemenang kontes menyanyi adalah SMA Namil. Jongwoo dan teman-temannya mendapat piala dan uang sebanyak $200. Esok harinya, Shin memperlihatkan Ayong yang dipanggil ke ruang guru karena ayahnya datang ke sekolah untuk membahas kepindahan Ayong. Saat itu, Wonil yang melihat Ayong menguping pembicaraan gurunya dan mengetahui bahwa Ayong akan segera pindah. Kemudian saat pulang sekolah, Ayong yang sedang bercanda dengan Jongwoo tiba-tiba terlihat sedih karena sebentar lagi mereka akan berpisah.
Ayong lalu mengajak Jongwoo untuk mampir ke rumahnya. Rupanya Ayong ingin mengajari Jongwoo bersepeda. Setelah Jongwoo sedikit menguasai sepedanya, Ayong langsung meminta Jongwoo untuk memboncengnya, sehingga tak lama kemudian karena kagok ada mobil yang melintas, mereka pun akhirnya terjatuh. Namun bukannya kesakitan, karena lagi bucin-bucinnya, mereka malah terlihat sangat senang. Lalu setelah beberapa saat, Ayong menghadiahkan sepeda tersebut kepada Jongwoo sembari berkata bahwa dirinya akan pindah. Yang tentu saja membuat Jongwoo terdiam karena merasa sedih. Suatu hari, Wonil hendak memberitahu Jongwoo bahwa Ayong akan pindah. Namun ia sangat ngajenghok karena ternyata Jongwoo sudah mengetahuinya. Tak berhenti di situ, Wonil lalu berkata selama ini Jongwoo telah dipermainkan oleh Ayong karena sebenarnya kepindahan Ayong telah direncanakan sebelum mereka berkencan. Ketika mendengar hal itu, tentu saja Jongwoo marah kepada Wonil. Untungnya saat itu Yokho datang menghentikan perkelahian mereka. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, Jongwoo pun bersikap dingin kepada Ayong dan terlihat mengacuhkannya. Ketika guru mengumumkan kepindahan Ayong, teman-temannya sangat kaget, sedangkan Jongwoo bersikap biasa saja. Saat kelas usai, Jongwoo terlihat baik dan segera pergi tanpa mengucap sepatah kata pun kepada Ayong. Setelah beberapa saat, Ayong terlihat membawa buku-bukunya, kemudian menunggu Jongwoo untuk berbicara dengannya. Saat Jongwoo datang, ia bertanya kenapa Jongwoo pulang duluan. Akan tetapi Jongwoo tidak menjawab pertanyaannya. Jongwoo lalu pulang bersama Ayong sambil membawakan beberapa buku miliknya. Dalam perjalanan di tempat yang dahulu ia mengkisi Ayong, Jongwoo bertanya kenapa saat itu Ayong setuju berkencan dengannya. Kemudian Ayong pun tiba-tiba mendekat dan menjawab bahwa itu rahasia sembari mengkisi Jongwoo. Rupanya saat itu adalah momen terakhir dirinya melihat Ayong karena esok harinya Ayong pindah ke Seoul. Scene lalu membawa kita kembali ke masa kini. Terlihat Jongwoo sedang mencari semua email yang dikirim Ayong kepadanya. Rupanya Jongwoo tidak menyadari kalau selama ini Ayong selalu mengiriminya email. Setelah membaca semuanya, Jongwoo terlihat senang dan membalas email dari Ayong. Ia berharap dirinya bisa bertemu kembali dengan Ayong. Esok harinya dalam perjalanan melewati sekolahnya dulu, ia memikirkan Ayong dan mendapat pesan bahwa dirinya telah lulus uji sertifikasi. Ia pun berpamitan kepada rekan guru yang lain di sekolahnya. Adegan lalu kembali ke masa lalu. 3 bulan setelah kepergian Ayong, Jongwoo tetap menjalani hari-harinya seperti biasa dan menjadi ketua kelas menggantikan Ayong. Ia juga menemukan buku milik Ayong di dalam lokernya. Di sisi lain, Yeonjin kini menjadi siswa top yang disukai oleh Wonil. Akan tetapi, Yeonjin rupanya lebih memilih Dokwon yang baik hati sehingga membuat Wonil terlihat sedih. Sementara itu, ketika berada di Seoul, akhirnya Ayong melihat program TV yang menayangkan kontes menyanyi yang diikuti oleh Jongwoo. Ayong tersenyum senang ketika menyaksikan acara tersebut. Ia juga terlihat cirembai dan merasa terharu saat mendengarkan lagu yang dibawakan Jongwoo. Dan memang lagu itu sengaja dipersembahkan oleh Jongwoo untuk dirinya. Ia mengingat kembali kenangannya ketika Jongwoo menggendongnya, saat Jongwoo mengkisahnya, dan juga ketika dirinya meminta Jongwoo untuk membawakan lagu yang bisa menghiburnya. Ayong tak bisa lagi menahan air matanya. Ia pun menangis sesegukan karena sangat merindukan sang kekasih.
Setelah kemarin pamit kepada rekan-rekan guru di sekolah lamanya, kini Jongwoo telah pindah dan mengajar di SMA Namil. Kemudian saat kelas usai, ia berjalan pulang sembari dipayung karena saat itu hari sedang hujan. 최정우! Jongwoo kemudian berbalik melihat orang yang memanggilnya dan tersenyum senang ketika ternyata orang itu adalah Ayong. Di akhir scene, kita diperlihatkan kepada Jongwoo yang sedang membuka buku harian milik Ayong yang ditemukannya di dalam loker. Dalam buku itu, Ayong menulis dan menggambar semua momen yang dialami dirinya dengan Jongwoo. Jongwoo terlihat meneteskan air mata ketika membaca buku tersebut. Oke ya Robun, itulah kisah cinta Jongwoo dan Ayong ketika mereka masih SMA. Gimana nih dengan kalian? Pastinya kalian juga memiliki kisah cinta di sekolah kan? Boleh dong diceritain kepada Mimin gimana kisah cinta kalian saat itu. Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikan drama-drama lainnya. Gomawo, bye-bye.